Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Judul materi yang saya jelaskan yaitu Analisis Komparatif Dasar Pengenaan Tarif Impor antara Indonesia dengan negara ASEAN terhadap daya saing perdagangan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai anggota ASEAN menghadapi tantangan dan peluang dalam menerapkan kebijakan tarif impor yang berpengaruh langsung terhadap daya saing produk dalam negeri. Fenomena ini semakin relevan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement yang mengatur pengenaan tarif bea masuk antara negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan tarif yang tepat dapat meningkatkan daya saing produk domestik, sementara tarif yang tinggi dapat menghambat akses pasar dan meningkatkan biaya bagi konsumen. Dalam konteks ini, analisis komparatif dasar pengenaan tarif impor antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi posisi Indonesia dalam pasar regional dan global. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap tarif impor untuk produk-produk tertentu dalam rangka meningkatkan daya saing. Misalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK 010/2022, beberapa produk dari negara-negara ASEAN kini dikenakan tarif bea masuk 0%, yang sebelumnya lebih tinggi. Sebagai contoh, tarif bea masuk untuk alat reproduksi suara sinematografi dan aksesori mesin telah diturunkan dari 10% menjadi 0% dalam waktu yang lebih cepat. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas ASEAN juga mencakup lebih dari 11.000 produk, menunjukkan betapa signifikan pengaruh kebijakan ini terhadap arus perdagangan dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN lainnya. Pentingnya membahas analisis komparatif dasar pengenaan tarif impor ini tidak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang luas terhadap ekonomi nasional. Dengan memahami perbedaan kebijakan tarif antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, para pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing produk domestik. Selain itu, analisis ini juga memberikan wawasan bagi pelaku usaha dalam merespon perubahan kebijakan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar regional. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana perbandingan tarif impor yang diterapkan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan apa dampaknya terhadap daya saing produk domestik di pasar regional. Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi kebijakan pengenaan tarif impor di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap perubahan daya saing perdagangan. Dan yang ketiga, sejauh mana penurunan tarif impor berpengaruh terhadap volume perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional seperti yang dijelaskan oleh David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara akan memperoleh manfaat dari spesialisasi dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah. Hal ini memungkinkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan. Selain itu, teori Hexer-Ohlin menjelaskan bahwa perbedaan dalam faktor produksi antar negara menyebabkan spesialisasi dalam produksi barang tertentu yang memengaruhi pola perdagangan internasional. Yang kedua, pengaruh tarif impor terhadap daya saing. Pengenaan tarif impor berpengaruh signifikan terhadap daya saing produk domestik.
Penelitian oleh Kurniawan et al. 2022 menunjukkan bahwa tarif yang lebih rendah di ASEAN dapat meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat posisi tawar produk domestik. Penurunan tarif untuk produk tertentu di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan intra-ASEAN. Yang ketiga, perdagangan intra-ASEAN. Perdagangan intra-industri di ASEAN menunjukkan bahwa negara-negara anggota memiliki keunggulan komparatif yang serupa. Namun, pangsa perdagangan intra-ASEAN masih relatif rendah, sekitar 20-25% dari total perdagangan. Penelitian oleh Salim et al. 2015 menemukan bahwa kedekatan geografis dan kesamaan dalam PDB agregat berkontribusi pada peningkatan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, dampak perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP memberikan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan akses pasar dan memperkuat posisi mereka di pasar global. Penelitian oleh Nababan 2014 menunjukkan bahwa partisipasi dalam perjanjian semacam ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat hubungan dagang antar negara anggota. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perbandingan tarif impor antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dalam konteks perbandingan tarif impor, Indonesia menerapkan kebijakan yang bervariasi untuk berbagai jenis barang. Berdasarkan teori perdagangan internasional, khususnya teori keunggulan komparatif, pengenaan tarif yang tepat dapat meningkatkan daya saing produk domestik. Penelitian oleh Kurniawan et al. 2022 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN yang menerapkan tarif lebih rendah cenderung memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, jika Indonesia tidak menyesuaikan tarifnya dengan negara-negara lain di ASEAN, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pangsa pasar bagi produk domestik. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pengenaan tarif impor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tarif impor di Indonesia meliputi kepentingan ekonomi domestik, komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas, dan perlindungan industri lokal. Penelitian oleh Salim et al. 2015 menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan kesamaan dalam PDB agregat antar negara ASEAN berkontribusi pada pola perdagangan. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyeimbangkan antara perlindungan industri lokal dan kepatuhan terhadap komitmen internasional untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya masuk kepada pembahasan ketiga. Pengaruh penurunan tarif impor terhadap volume perdagangan. Penurunan tarif impor di Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap volume perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan tarif dapat meningkatkan akses pasar bagi produk domestik dan asing. Sejalan dengan temuan dalam tinjauan pustaka, penurunan tarif untuk produk tertentu diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar domestik, memperluas pangsa pasar, dan mendukung pertumbuhan industri lokal. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis komparatif dasar pengenaan tarif impor antara Indonesia dan negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan memiliki dampak signifikan terhadap daya saing produk domestik. Berdasarkan rumusan masalah, perbandingan tarif impor mengungkapkan adanya perbedaan yang dapat memengaruhi posisi Indonesia di pasar regional. Faktor-faktor seperti kepentingan ekonomi domestik dan komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan tarif. Dari pembahasan terlihat bahwa penurunan tarif impor yang strategis dapat meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat daya saing produk lokal. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan tarif agar dapat memanfaatkan peluang serta menghadapi tantangan di pasar ASEAN. Demi pertumbuhan ekonomi
nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya masuk kepada saran. Saran yang pertama, penyesuaian kebijakan tarif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif impor untuk memastikan bahwa tarif yang diterapkan dapat mendukung pertumbuhan industri lokal dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar ASEAN. Yang kedua, peningkatan kerjasama regional. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perdagangan antar negara, termasuk pengurangan tarif yang berkelanjutan. Yang ketiga, dukungan bagi industri lokal. Memberikan dukungan kepada industri lokal melalui program peningkatan kapasitas, inovasi, dan akses terhadap teknologi untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Yang keempat, monitoring dan penelitian. Melakukan penelitian dan monitoring secara berkala terhadap dampak kebijakan tarif dan dinamika pasar agar dapat mengambil keputusan yang berbasis data dan analisis yang tepat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.